Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tias Fitri Nurhayati. Saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta, program studi psikologi. Di sini saya semester 2. Saya dapat tugas dari Bapak Nurdin untuk menganalisis tentang toharoh, khususnya wudhu. Jadi kita sebelumnya diberi 2 video tentang wudhu dan tayamum, dan kita harus menganalisis lebih dalam di wudhunya. Oke, jadi sebelumnya Bapak Nurdin itu minta kita mengetahui tata cara wudhu yang benar menurut Rasulullah itu bagaimana, dan kita disuruh mencari hadis yang tepat, mencari hadis yang sahih, yang paling benar wudhunya menurut Rasulullah. Jadi di sini saya sudah siapkan dan langsung saja ke videonya. Oke. Jadi di sini saya mulai dari pengertian wudhu. Jadi wudhu itu merupakan ibadah mensucikan diri atau toharoh dari najis kecil seperti buang air kecil, buang air besar, dan keluar udara dari anus atau kentut. Jika dikaitkan secara bahasa atau etimologi, wudhu ini berarti bersih, bagus, dan elok. Oh ya, BTW di sini ada laptop saya, jadi saya sambil baca daripada salah gitu. Selanjutnya ada pengertian lain. Wudhu adalah mensucikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Namun bila dalam keadaan darurat dikarenakan tidak ada air, maka kita bisa menggunakan tayamum seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi di sini kita fokus ke wudhu terlebih dahulu. Nah, menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Yogyakarta, dalam buku Tuntunan Toharoh menyebutkan bahwa wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Orang yang akan sholat diwajibkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Tanpa wudhu sholatnya itu tidak sah, begitu. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu, tanganmu sampai dengan siku, sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jika kamu junub, mandilah. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, maksudnya tidak ada najis di situ. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu, menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Ini menurut Al-Ma'idah ayat 6. Dan juga ada sabda Nabi SAW. Sabdanya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Allah tidak akan menerima sholat seseorang dari kalian apabila berhadas hingga berwudu. Jadi wudu itu sangat-sangat penting apabila kita akan sholat. Jadi untuk membersihkan diri dari hadas, apabila kita tidak sengaja kentut, maka harus berwudu. Di sini saya akan segera menjelaskan mazhab berwudu menurut beberapa ulama. Ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ada dari Al-Bukhari, dan ya sudah, itu saja. Yang pertama saya akan bacakan hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Di sini ada titik 2155, itu mungkin urutan dari Humron Maula Utsman, bahwa ia melihat Utsman bin Affan meminta untuk diambilkan bejana berisi air. Lalu ia menuangkan pada telapak tangannya 3 kali, lalu membasuh keduanya. Lalu ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana. Ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian ia membasuh wajahnya 3 kali dan kedua tangan hingga kedua siku 3 kali. Kemudian ia mengusap kepalanya, membasuh kedua kakinya 3 kali hingga kedua mata kaki. Nah, setelah itu Rasulullah bersabda, artinya sehabis kedua mata kaki itu sudah selesai,
Setelah itu Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, ia tidak berbicara di dalam hatinya, tidak riuh hatinya pada saat sholat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Begitu. Nah, yang kedua ini, wudu Rasulullah menurut mazhab Hanafi. Imam Ibnu Maudud al-Mausili wafat di 683 Hijriah, seorang ulama bermazhab Hanafi. Dalam kitab matanya Mukhtar al-Fatwa yang menjadi rujukan mazhab Hanafi menetapkan praktik wudu dari sisi rukun dan sunahnya sebagai berikut. Jadi fardunya wudu itu yang pertama adalah membasuh wajah, membasuh tangan dan juga membasuh siku, mengusap seperempat kepala, membasuh kaki dan juga kedua mata kaki. Seperempat kepala berarti di sini. Kalau di sini setengah, di sini seperempat. Baik. Nah, sedangkan sunah-sunah wudhu yaitu yang pertama membasuh kedua tangan sampai ke pergelangan tangan sebanyak 3 kali sebelum mencelupkan tangannya ke dalam wadah air bagi yang baru bangun dari tidur. Nah, yang kedua adalah membaca tasmiyah di awal wudhu. Yang ketiga bersiwak atau sikat gigi. Yang keempat madah. Yang kelima istinsyak. Yang keenam mengusap seluruh kepala dan kedua telinga dengan 1 usapan air. Yang ketujuh adalah takhlil jenggot dan ruas jari, maksudnya dipastikan semuanya terkena air. Yang kedelapan adalah membasuh sebanyak 3 kali. Oke, yang selanjutnya adalah wudhu Rasulullah menurut mazhab Maliki. Nah, Imam Abu An-Najah al-Ashimawi wafat sebelum abad 10 Hijriah. Seorang ulama bermazhab Maliki. Dalam kitab matanya Matan al-Ashimawiyah menetapkan praktik wudhu dari sisi rukun dan sunahnya sebagai berikut. Adapun fardu wudhu itu ada 7 menurut beliau, yaitu 1 dan 2 adalah niat saat membasuh wajah. Jadi niat dan membasuh wajah itu bersamaan menurut beliau. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Yang keempat mengusap seluruh kepala, bukan seperempat. Kalau tadi seperempat, yang ini seluruh kepala. Kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, tetap sama. Yang keenam adalah faur atau mualah. Dan yang ketujuh adalah tadlik atau menggosok. Namun wajib atasmu saat membasuh wajah melakukan takhlil pada jenggot yang tipis. Seperti yang tadi ya, sama. Di mana kulit tampak terlihat, adapun jika jenggotmu tebal maka tidak wajib takhlil. Begitu juga wajib atasmu melakukan takhlil pada ruas-ruas jari. Betul, seperti tadi. Sebagaimana pendapat yang masyhur. Nah, sedangkan sunah-sunah wudhu ini ada 8. Yang pertama adalah membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan. Yang kedua madah. Yang ketiga istinsyak. Yang keempat istinsar, yaitu membuang air yang dimasukkan ke dalam hidung. Yang kelima adalah mengusap kepala dengan membalikannya dari belakang. Yang keenam adalah mengusap sisi luar dan dalam telinga, luar, dalam, ya. Yang ketujuh mengusap telinga dengan air yang baru, ambil lagi maksudnya. Yang kedelapan adalah tertib, melakukannya dengan urut, tidak terbalik-balik. Nah, adapun fadilahnya, anjuran di bawah kualitas sunnah ada 7. Yang pertama adalah tasmiyah, yang kedua berwudu di tempat yang suci, yang ketiga meminimalkan penggunaan air, yang keempat meletakkan wadah air di atas tangan kanan. Nah, yang kelima adalah basuhan kedua dan ketiga, yang keempat
meletakkan wadah air di atas tangan kanan. Yang kelima, basuhan kedua yang ketiga, maaf saya mengulang. Yang keenam adalah memulai usapan kepada dari arah depan ya. Yang ketujuh adalah bersiwak atau sikat gigi tadi. Nah, kemudian adalah wudhu Rasulullah menurut mazhab Syafi'i. Imam Abu Syuja al-Asfahani wafat 593 Hijriah, seorang ulama bermazhab Syafi'i, dalam kitab matanya Al-Ghayah wa At-Taqrib menetapkan praktik wudhu dari sisi rukun dan sunahnya itu sebagai berikut. Fardu wudhu ada 6. Yang pertama adalah niat saat membasuh wajah, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan dan juga kedua siku, yang keempat mengusap sebagian kepala. Tadi ada seperempat, ada seluruh, dan ini sebagian. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki dan juga kedua mata kaki. Yang keenam adalah tertib sebagaimana yang telah disebutkan tadi, yaitu tidak tertukar-tukar urutannya. Nah, adapun sunah-sunahnya itu ada 10. Yang pertama adalah tasmiyah, yang kedua itu membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air, yang ketiga adalah madmadah, yang keempat istinsyak, yang kelima membasuh sisi dalam dan luar telinga dengan air yang baru, yang keenam tahlil jenggot yang tebal, yang ketujuh tahlil ruas-ruas jari dan kaki, yang kedelapan mendahulukan anggota tubuh yang kanan di atas yang kiri. Saya juga melakukannya. Yang kesembilan melakukan wudhu 3 kali. Jadi setiap urutan itu melakukan 3 kali urutan. Dan yang ke-10 adalah mualah. Selanjutnya adalah wudhu Rasulullah menurut mazhab Hanbali. Jadi ini adalah mazhab yang saya bahas terakhir. Imam Mar'i bin Yusuf Al-Qarni wafat di 1033 Hijriah, seorang ulama bermazhab Hanbali, dalam kitab matanya Dalil At-Thalib li Nail Al-Mathalib menetapkan praktik wudhu dari sisi rukun dan sunahnya sebagai berikut. Mari kita simak. Jadi fardu wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah membasuh wajah termasuk mad'amah dan istinsyak. Yang kedua adalah membasuh tangan dan juga kedua siku. Yang ketiga adalah mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga. Yang keempat membasuh kedua kaki dan juga mata kaki. Yang kelima adalah tertib dan yang keenam adalah mualah. Nah, ini sudah akhir dari teori-teori tadi. Oke, di sini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang semua mazhab ini. Jadi menurut saya semua mazhab ini itu hampir sama tata caranya, cuman ada detail-detail tambahan. Memang ada yang seperti tadi, membasuh kepala itu ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang penuh. Semuanya nggak salah, cuman itu balik ke kepercayaan masing-masing mau milih mazhab yang mana, dan tidak ada kata salah, semuanya juga dari Rasulullah. Menurut saya tetap garis besarnya sama. Adapun sunah-sunahnya tadi itu apabila dilakukan baik mendapatkan pahala, mendapatkan tambahan, seperti menggosok gigi, ada tahlil itu sunnah, akan mendapatkan tambahan pahala seperti itu. Apabila tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Saya kira begitu pembahasan hari ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf.